Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi 8 Maret. Kita akan membahas bacaan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Tentang apa? Tentang hukum yang terutama. Singkat cerita, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Kemudian Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudari, ayat yang barusan kita dengarkan ini, yaitu perintah kasih kepada Allah, itu diambil dari mana? Dari kitab Ulangan bab 6, yang merupakan doa harian keluarga kudus. Jadi, Bapak Yusuf dan Bunda Maria lah yang berperan mengajarkan kepada Tuhan Yesus doa harian keluarga Yahudi ini, yang diawali dengan kata dengarlah hai Israel, atau Shema Israel dalam bahasa Ibrani. Jadi perintah kasih yang pertama kepada Allah itu adalah diambil dari doa harian keluarga kudus. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari manakah asal dari perintah yang kedua ini, kasih kepada sesama ini? Kalau kita melihat catatan kaki dalam Alkitab kita, catatan kaki untuk Markus 12 ayat 31, kita akan mendapat Imamat 19 ayat 18. Jadi Tuhan Yesus dalam menyusun dua perintah kasih itu, beliau mengambil dari Taurat yang terdiri dari 5 kitab itu kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Perintah pertama, kasih kepada Allah, diambil dari Ulangan. Perintah kedua, kasih kepada sesama manusia, diambil dari kitab Imamat. Ya. Kemudian akhir dari Injil hari ini sangat menarik. Dikatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, maksudnya orang Farisi itu. Dan Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, kalau kita membaca, saudara-saudari, versi lain dari kisah yang serupa di Injil Matius, yaitu Matius 22. Nah, kita akan menemukan perbedaan yang cukup menarik. Yaitu apa? Kalau di Injil Markus, si orang Farisi ini dipuji Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengatakan hal yang baik, yaitu tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan mengasihi sesama adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi si orang Farisi dalam Injil Markus itu ditampilkan secara positif sebagai perwakilan kecil ya dari orang Farisi yang mau menerima Tuhan Yesus dan ajarannya. Sementara kalau di Injil Matius itu ditampilkan sosok yang berbeda. Ya, sosok yang sama sekali dingin ya, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Sehingga sebenarnya Injil Markus hari ini menampilkan sesuatu yang istimewa, seorang yang istimewa, seorang Farisi, tetapi dia mau menerima Tuhan Yesus dan pengajaran. Ada keterbukaan hati yang ditunjukkan oleh orang Farisi yang istimewa ini. Mari kita membuka diri kita. Kita melaksanakan dua perintah
Tuhan Yesus ini, seraya kita mengingat betapa pentingnya doa dalam keluarga. Ya, karena Yesus belajar tentang Taurat itu dalam kebersamaan dengan Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Semoga juga anak-anak dan cucu-cucu di keluarga kita mendapatkan pendidikan iman yang baik dan akhirnya bertumbuh menjadi seorang yang terbuka pada firman Tuhan seperti yang diteladankan oleh orang yang dipuji dalam Injil hari ini, yaitu seorang ahli Taurat yang baik hati. Keluarga kudus senantiasa menyertai, berkat Allah menguatkan kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.